Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel Samarinda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan yaitu tutorial membuat jamu khusus untuk nafsu makan burung merpati ya. Ini yang khusus untuk nafsu makannya. Apa aja kira-kira bahan-bahannya yang harus disiapkan? Satu, iya, temu ireng ini ya. Kalau dicium baunya sudah ngenek-ngenek ini. Sebabnya kecilannya saya dulu kalau nggak doyan makan ini cekok sama ini temu ireng. Pokoknya digujer, diikat, aku nanti cekoi sama mbahku dulu ya, baru mau makan nasi ceritanya gitu. Nah, kemudian ini temulawak. Temulawak ini masih agak bersahabat ya anunya, apa ya, aromanya. Tapi kalau temu ireng ini ngeri pokoknya. Ini kalau nggak tahan-tahan bisa muntah-muntah ini. Kalau dicekok sama ini ya. Dua bahan ini yang jadi andalannya ya untuk kita buat tutorial ini saat ini. Enggak, campuran lainnya ini adanya gula merah bekas jualan istri saya. Ini sudah cair nih. Sudah cair ini di anu secukupnya aja ya. Gula merah, temulawak ireng, temulawak biasa ya, kuning. Kipa parut ya. Saya tadi sudah bangun subuh, jadi langsung marut ini dua-duanya. Seberapa anunya, apa, takarannya kita takar aja satu-satu juga nggak masalah, sebabnya ini tanpa efek samping ya. Satu-satu, ini satu nggak masalah. Kemudian yang lagi yang sebagai perekatnya ini kita menggunakan tepung beras ya. Tepung beras itu kalau yang bikin sendiri, yang giling sendiri, biasanya berbau kecut gitu ya, efeknya itu kecut ya. Jadi saya tidak menggunakan yang giling sendiri, enggak. Ini tepung beras yang beli ya, kalian sudah tahu lah, saya nggak usah nyebutkan merek. Tepung beras, tanya istri kalian di rumah atau tanya ibu kalian, mbok sampean di rumah sendiri-sendiri ya. Tepung beras yang beli itu yang bagus apa gitu, mesti tahu semua ya. Nah, itu berarti ada 1, 2, 3, 4 bahan yang harus kita siapkan. Kemudian saya akan juga bagaimana caranya mempermudah kerja kita supaya nanti adonannya ini ya, antara 3 bahan ini, 4 bahan ini, supaya kita tidak kecapean untuk ngelintiri ya. Tahu ngelintiri enggak? Nah, ngelintiri itu nama gini loh. Kalau orang Jawa itu ngelintiri. Kalau bahasa Indonesia ya apa saya juga nggak ngerti ya, ngelintiri. Wong Jawa itu ya aneh-aneh ya. Nanti kan dibikin bundar-bundar. Tapi saya nanti tidak akan bikin bundar-bundar, tapi hasilnya mirip dengan itu ya. Kita gunakan manual saja. Kita gunakan yang ada saja. Apa itu? Nih ya. Ini biasanya kalau ibu-ibu kalau bikin roti, kemudian bikin apa tuh krimnya, biasanya kan untuk kembang-kembangnya itu dan lain sebagainya itu kan gunakan ini ya. Sementara kita memang harus apa ya, ngeresei dapur mereka. Makanya kadang-kadang mereka dia marah-marah, barang-barang apa aja diambilin, bawang lah, inilah itulah, semua diambilin. Tapi saya cuek aja, pokoknya seneng, yang penting saya
bisa membuat jamu ya gitu. Udah tak biarin aja dia gitu. Jadi sudah saya parut ya. Kemudian tinggal sedikit ini dua apa ya? Dua biang ini ya. Tinggal dua biang ini kita parut dulu ya. Kita perlihatkan dulu marutnya kayak apa sih, cara marutnya gitu. Kita dulu ya. Nih ya, kita parut biasa marutnya. Ini kalau kita blender juga nggak mampu blendernya, sebabnya ini sangat kuat sekali. Serat-seratnya itu sangat kuat sekali. Ini namanya biang atau apa ya namanya, kalau yang lebih ini ya, pokoknya ini namanya biang ya, biangnya atau empu. Nah, empunya artinya intinya tuh sangat keras sekali. Sedangkan ini namanya enteknya itu calon tunas baru, tapi kan tunasnya berada di dalam tanah gitu ya. Kalau kalau keladi namanya ini cengkoknya gitu ya, intinya aslinya gitu ya. Kita parut dulu ya. Memang agak sengsara ini cara marutnya nih. Tapi nggak apa-apa, demi burung kesayangan kita harus buat ini ya. Nah, kalau sudah marutnya kita simpun dulu ya. Ini bekas-bekasnya ini ya. Kalau yang model begini, entiknya ini kurang bagus ya. Artinya apa ya? Ini masih kadarnya itu masih kurang. Jadi yang kita ambil tadi adalah yang empunya atau yang biangnya itu ya, yang. Tapi kalau enggak ada ya apa boleh buat, ini juga jadi kalau memang enggak ada. Kadang-kadang di pasar kan susah ini didapatkannya gitu ya. Nah, ini enggak apa-apa itu. Tapi ya tetap masih bagus yang biangnya atau empunya. Jadi kita simpun-simpun ya, biar kelihatan rapi dan bersih, biar nggak kena sengatan halilintar ya. Ya, kemudian kita akan campur ya dengan tepung beras. Ya, kita perlihatkan ya, supaya nggak kena monotif. Kemudian dicampur lagi dengan air gula. Gula ini juga menggunakan gula yang aslinya, artinya belum dicairkan juga boleh. Sebabnya ini kan berhubung subuh-subuh nggak ada orang jualan gula merah ya di toko ya kan. Jadi kita gunakan yang ada aja dulu, nanti istri biar cari sendiri lagi ya. Dan ini mengandung pandan, dan kebetulan ya pandan juga menambah nafsu makan juga bagus. Kita tuangkan cukupnya ya. Ya. Jadi kita uleni, uleni itu apa ya? Bahasa Indonesia uleni itu ya. Terus pokoknya diuleni lah. Nah, diuleni fungsinya tepung itu untuk mengikat ya, supaya tidak terlalu pecah gitu ya. Jadi untuk mengikat supaya ini bisa menyatu itu maksudnya tepung berasnya. Ini siang-siang nanti orangnya nih ngomel-ngomel. Bahan-bahanku nih semuanya kemana aja? Ini orangnya lagi ngorok habis subuhan, kecapean, dia kan kerja di depan itu jualan makanan anak-anak. Nah itu kemudian kalau kurang cair, kemudian kita bisa cairkan ya, gunakan gula aren tadi. Cukupnya aja, yang terpenting bisa seperti pasta ya, keluar seperti pasta.
Saya perkirakan ini sudah cukup ya. Kalau dicium, pokoknya kalau saya dulu kecilan saya tuh kalau sudah di bau-bau kayak begini saya lari. Kecilan saya itu termasuk mucil ya, nakal gitu ya. Jadi sering keluyuran aja, jadi nggak sempat makan lah ibaratnya gitu. Jadi supaya saya mau lahap makan nasi, akhirnya saya dicekoi oleh nenek saya. Ya ini ramuannya, cekokannya. Ini saya rasa sudah secukupnya ya. Nah, kemudian kita akan cetak ini. Ya, dimasukkan sini ya. Masukkan sini. Yang belum tahu nih jelasnya, ini biasanya untuk nyetak krem kue tar ini ya. Nah, ini kalau menggunakan plastik biasa sebenarnya juga bisa ya, tapi berhubung istri saya juga tukang masak, senengannya masak memasak, otomatis ya banyak dia tuh stoknya banyak ini. Nah, ini kalau digelintiri ini sekitar setengah kilo lebih nih. Kalau digelintiri, wah, bisa seharian cuman gelintiri ini aja. Oke. Kemudian kita akan cetak ya. Bagaimana cara mencetaknya? Ya, saksikan, inilah dia percetakan manual. Ya, kita singkirkan dulu. Nah, kemudian ini ada triplek ya. Kemudian kita lapisi koran atau kertas apapun. Bisa penting kertas ya, supaya nantinya cepat mengering dia. Kalau langsung di langsung di ini triplek biasanya lengket ya. Oke, kita tes dulu. Oh, jadi ini begini ya. Nah, begini caranya. Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan lah. Nanti kita dekatkan. Oke. Ini saya buat. Kalau kira-kira kurang bagus, wah ini kelihatannya masih kurang ini anunya nih, campurannya nih. Kurang lancar ya, campurannya kurang ini, tepungnya maksudnya. Jadi masih melebar kemana-mana ini. Kita semuakan aja nih tepungnya. Kita campur lagi. Ya, jadi seperti ini ya jadinya. Kalau kita menggunakan plastik kue, kemudian kita celotot, celotot gitu. Kita celototi seperti ini ya. Nah, ini gunanya untuk mempercepat proses pengeringan. Ini kalau matahari lagi terik, sehari aja sudah bisa dipakai, disimpan juga bisa. Tapi kalau untuk lebih yakinnya 2 hari juga bisa dikeringkan kalau matahari sedang terik ya. Usahakan jangan kena hujan. Kalau kena hujan nanti berjamur dia ya. Jadi harus kering betul-betul, baru nanti disimpan. Contohnya yang sudah jadi ada nih. Ini yang sudah jadi. Ya. Ini yang sudah jadi begini nih. Jadi kita nanti bisa memperkirakan
ukuran jagung ya, kita cuil-cuil aja ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau untuk ukuran 2 nih, jadi dipenggal lagi. Nah, segini ya. Ini ukuran jagung segini nih. Nih ukuran jagung. Kalau ini ramuannya beda lagi, bukan yang ini ya. Ini khusus untuk penggemukan atau nafsu makan merpati, sedangkan ini untuk jamu untuk kejuaraan ya. Ya siapa tahu nanti saya bisa membuat jamu khusus untuk merpati ya, dan saya perjualbelikan umpamanya begitu. Ini jelasnya saya jualnya lebih murah ini. Sebabnya apa? Nggak perlu menggelintiri itu. Sebabnya menggelintiri kalau ini jelas setengah hari nggak rampung, nggak selesai setengah hari. Tapi dengan menggunakan teknik saya tadi bisa cepat selesai. Ya gitu aja tutorial saya. Tolong di subscribe ya, tolong subscribe, share, komen, like, notifikasinya juga didulek ya. Terima kasih, matur suwun, sampai jumpa kembali.